Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimah yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, bahwa setiap makhluk hidup akan merasakan mati, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, serta manusia, yaitu makhluk yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Coba kita seksama sebentar saja untuk kita merenungkan bahwa rumah yang mewah, mobil yang mewah, serta motor yang kita punya, mau itu baru, mau itu udah lama, mau itu emas kita, perhiasan kita, berlian kita, yang menurut kita, yang menurut di mata manusia itu sangat bernilai harganya. Mau itu aksesoris kita, koleksi sepatu kita, tas kita, aksesoris kita, baju-baju kita yang mewah, yang branded, yang mahal harganya, yang menurut kita, bahkan baju yang kita sukai, barang-barang yang kita sukai, dan juga ijazah ijazah ya teman-temanku sekalian, kaum muslimku yang dihadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua hambanya, kaum muslimin dan muslimah. Semoga Allah mencintai dan memberikan rahmat serta berkah untuk kita semua, para kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ijazah yang kita miliki, ijazah yang kita punya, itu bentuk fisik dunia, dan bahkan akte lahir maupun kakak kartu keluarga yang merupakan bentuk fisik yang ada di dunia. Baik itu mobil mewah, rumah mewah, motor motor bagus, baik itu perhiasan, baik itu barang-barang yang kita cintai, koleksi, baik itu ijazah, baik itu kakak kartu keluarga kita, baik itu akte lahir kita, maupun itu dalam bentuk fisik yang ada di dunia itu, semua itu tidak ada artinya teman-temanku sekalian. Semua itu tidak ada artinya untuk kita menuju bekal di akhirat nanti. Bahkan semua itu yang kita punya di dunia, rumah yang kita tinggali,
kotor yang kita tunggangi, pendidikan yang kita banggakan, barang-barang yang kita cintai dan sukai. Lantas apa? Lantas kalau kita mati, kalau kita meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bawa, teman-teman? Semua bentuk fisik yang di dunia itu tidak ada artinya, tidak akan kita bawa untuk menuju bekal kita di akhirat nanti. Tidak ada satupun yang akan kita bawa fisik yang di dunia setelah kita menuju kematian kelak. Lalu lantas apa, teman-temanku sekalian? Hidup cuma sementara. Kita hidup pasti akan merasakan mati. Yang dibawa hanya satu. Apa, teman-teman? Yang dibawa yaitu amal soleh kita, amal baik kita, amal jariah kita yang sejak kita berbuat baik ke dunia. Contohnya apa sih amal jariah itu? Amal jariah itu contohnya misal kita menyumbang Al-Quran ke masjid, lalu Al-Quran itu dibaca oleh kaum muslimin. Kita memberi Al-Quran di masjid maupun pondok pesantren, lalu dibaca tuh Al-Quran yang diberi oleh kita. Para santri dan santriwati membacanya. Itu merupakan bentuk amal jariah kita. Apalagi yang di pondok pesantren itu ahli Quran, ahli tadarus. Masya Allah banget. Apalagi serta mereka itu menggunakan Al-Quran untuk hafalan. Teman-teman, bagaimana tuh bekal kita, amal jariah kita yang dibawa untuk ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi sudah tahukah teman-teman yang dibawa kita hidup setelah kematian kita mati? Lalu sedekah jariah itu apa? Tahukah teman-temanku, kaum muslimin dan muslimah, sedekah jariah itu, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Contohnya gini, saya contohkan. Misalnya si A, dia memberi makan kepada si B, temannya. Itu semenjak dia makan makanan dari si B itu, dia makan dari makanan si A. Lalu kan kalau habis makan tuh bertenaga. Itu semenjak disitulah, di saat teman kita bertenaga, bahwa si B bertenaga, itu merupakan bentuk amal jariah kita. Walaupun sudah dimakan, ada di perut ya teman-teman, itu bentuk amal jariah kita. Bentuk makanan kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan, orang yang susah maupun teman kita, itu merupakan bentuk amal jariah kita yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup hanya membawa bekal, hanya membawa amal dan bekal untuk menuju akhirat kelak. Lalu terkadang di dunia
banyak kontroversi, banyak isu yang tidak sedap, banyak omongan jelek atau fitnah, bahkan mengadu domba, membicarakan kesalahan kita maupun yang tidak kita perbuat kesalahan itu. Gitu. Dengan masalah yang ada di dunia. Lalu lantas mengapa kita harusnya kita bisa berpikir dengan cerdas, kita harus bisa berpikir dengan jernih, kita harus memiliki hati yang apa dulu, hati yang tidak kotor, hati yang gak jelek, hati yang tidak diliputi dengan iri dan dengki, hati dan yang selalu positif pikiran kita. Insya Allah kalau kita selalu positif, Allah tahu kok kita akan mendapatkan berkahnya. Insya Allah, tabarakallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tabarakallah. Bahwa masalah dunia, teman-temanku sekalian, kaum muslimku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mengapa kita banyak kontroversi ataupun cekcok dengan teman kita? Yaitu apa? Ya semacamnya untuk naik jabatan. Jadi gini ya teman-teman, kalau masalah di dunia itu kan kita kan manusia nih, kita manusia, kita punya keinginan, kita punya banyak keinginan. Itu setiap manusia pasti memiliki keinginan, itu pasti berbeda-beda ya. Saya bukan orang pintar yang bisa menebak setiap keinginan orang satu-satunya atau semua orang itu ingin jadi apa atau tidak. Saya diri saya sendiri, bahwa kita manusia, makhluk, pasti memiliki keinginan apa? Contohnya, kita ingin sekolah tinggi, melanjutkan S1 atau S2 di luar negeri. Kita memiliki keinginan itu. Tapi kita tidak ingat dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga, selain keinginan kita sekolah di luar negeri, dan yang kedua, kita punya masalah tuh sama teman kita, cekcok, adu mulut serta sebagainya. Misalnya semacam adu domba, saling menjelek-jelekan satu sama lain, fitnah. Itu fitnah dunia. Ya teman-teman, demi apa? Demi merebut jabatan. Demi merebut jabatan. Entah ingin jadi contohnya wakil presiden kah, atau jadi presiden kah, contohnya seperti itu. Intinya ingin naik jabatan. Bahwa teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahwa semua itu keinginan kita yang ingin sekolah di luar negeri, bahkan sampai kita ada masalah dengan teman kita, adu mulut, adu cekcok demi naik jabatan. Itu yang harus kita pikirkan dengan cerdas dan dengan cerdik ya teman-teman, bahwa kelak kita mati, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan kamu apa? Hei si fulan, pendidikan kamu apa? Ijazah kamu apa? S1 kah atau S2 kah? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kita di alam kubur kelak tidak akan ditanyakan pertanyaan bahwa kamu sekolah di mana, bahwa kamu ijazahnya apa, S1 atau S2, bahwa kamu sekolah di mana, di Cirebon kah, di Jakarta kah, atau di luar negeri. Itu tidak ada artinya. Mau sekeren apapun, setinggi apapun pendidikan kalian, mau sekeren apapun di mana kalian sekolah, itu tidak ada artinya dan tidak akan ditanyakan di alam akhirat nanti ataupun di alam kubur nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan jabatan yang kita inginkan, yang kita perebutkan, yang kita ingin capai atau kita peroleh, sampai dengan kita cekcok oleh teman kita, sampai kita bermasalah oleh teman kita, sampai kita menyakiti teman kita, sampai kita melukai hati kita dan membuat teman kita bersedih dan menangis. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi keinginan kita setelah kita ingin di luar negeri, mau itu pendidikan kita setinggi apapun, pendidikan kita S1 atau S2, maupun kita kuliah di luar negeri, mau itu kita memperebutkan jabatan gak seberapa teman-teman, bahwa jabatan dan yang kita inginkan, pendidikan yang kita raih, itu semuanya tidak ada artinya teman-teman, tidak seberapa dan tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak ada yang dalam bentuk fisik, tidak ada artinya untuk menuju bekal kita kematian kelak di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, bisa membuka pintu qalbu, yaitu hati, dan bisa kita tauladani, bukan tauladani sayanya, tapi kita bisa
teladan Muhammad, Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-temanku sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang sopan dan menyinggung hati saudara. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, semoga kita semua bisa dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.